Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurlistianto dengan NIM 15090073 kelas 8C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dari mata kuliah etika profesi untuk tugas UAS, yaitu dengan judul pelanggaran cybercrime dan kekuatan yurisdiksi di Indonesia. Penulis Andi Syah Putra Utama Sihaan, tahun 2018, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia. University Malaysia, Perlis, Kangar, Malaysia. Latar belakang: kemajuan teknologi membuka peluang kejahatan besar. Hal ini dilihat dari kebanyakan kasus yang datang ke pengadilan tentang kejahatan digital. Kasus yang ditangani adalah tentang penyalahgunaan teknologi seperti internet, hoax, fake photos, dan lain-lain. Salah satu fakta yang menyebabkan cybercrime adalah kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Kegiatan komersil masyarakat menjadi hal penting dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer. Tujuan penelitian ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana sistem hukum akan diterapkan pada pelaku kejahatan dunia maya berdasarkan pelanggaran tertentu. Setiap pelanggaran memiliki tindakan hukum yang berbeda. Dengan menerapkan yurisdiksi, aktor cybercrime akan berkurang demi stabilitas dan kedaulatan negara. Hasil dan pembahasan. Cybercrime adalah kegiatan ilegal yang dilakukan di dunia maya dengan perantara komputer atau peralatan elektronik lainnya. Ini mencakup teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti ponsel, smartphone, dan lainnya yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik global. Cybercrime mencoba memasuki jaringan komputer tanpa izin. Ada beberapa jenis kejahatan pada cybercrime yang bisa diklasifikasikan berdasarkan aktivitas seperti yang pertama, akses di jasa, konten ilegal, penyebaran virus, cyberspionase, sabotase dan pemerasan, carding, hacking dan cracking, cybersquatting dan cybersquatting. Yurisdiksi kejahatan dalam transaksi cybercrime. Yurisdiksi adalah wewenang negara untuk menjalankan hukum nasionalnya terhadap orang, objek, atau peristiwa hukum. Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi tindakan legislatif, eksekutif, dan yudisial dan tindakan terhadap hak individu, properti, atau perilaku atau kejadian yang merupakan masalah di dalam suatu negara dan luar negeri. Yurisdiksi hukum selalu menjadi masalah serius yang dihadapi oleh penegak hukum, terutama jika pelaku adalah warga negara asing. Cybercrime dan yurisdiksi memperjelas bahwa untuk menangani masalah cybercrime di dalam yurisdiksi hukum yang melibatkan antara kekuatan hukum dan penanganan cybercrime. Penegakan hukum terhadap cybercrime terutama di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 5 faktor seperti hukum, mentalitas, perilaku sosial, sarana, dan budaya. Hukum yang tidak bisa tegak dengan sendirinya selalu melibatkan manusia di dalamnya dan juga melibatkan perilaku manusia di dalamnya. Hukum juga tidak dapat dibangun dengan sendirinya tanpa penegak hukum. Beberapa alasan konstitusional dalam KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum meliputi 1. Pasal 167 KUHP, Pasal 406 ayat 1 KUHP,
pasal 286, 282 KUHP, pasal 378 KUHP, pasal 112 KUHP, pasal 362 KUHP, pasal 372 KUHP. Ada hukum lain yang terkait dengan masalah ini. Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi, aturan tindak pidana yang dilakukan di dalamnya terbukti mengancam pengguna internet. Kesimpulan, cybercrime adalah kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan teknologi, berarti digunakan dalam bentuk komputer, smartphone, dan perangkat yang terhubung dengan internet. Hal itu juga terjadi karena ketidakmampuan hukum, termasuk aparat, dalam mencapainya. Kejahatan ini bersifat virtual karena pelaku tidak tampil secara fisik. Penegakan hukum cybercrime adalah kegiatan yang menyelaraskan nilai-nilai yang digariskan dalam hukum melawan cybercrime. Yuridiksi di dunia maya membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar pada hukum internasional. Setiap negara dapat mengembangkan peraturan untuk mengadopsi solusi yang sama terhadap pernyataan mengenai yuridiksi internet. Prinsip yuridiksi akan memudahkan negara untuk melakukan kerjasama untuk menyelaraskan ketentuan pidana untuk mengatasi kejahatan dunia maya. Indonesia telah menerapkan sistem yuridiksi yang kuat dalam menangani cybercrime. Ketentuan ini telah diatur dalam KUHP yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.